Korea Selatan panik dilanda gelombang corona yang menyebar lewat udara. Cuma dalam beberapa jam, 27 orang terinfeksi dan positif corona. Mereka berasal dari klaster yang sama, terpapar langsung di Starbucks Cafe. Dari klaster itu, 54 orang tertular, termasuk secara tidak langsung. Hasil penelusuran menunjukkan virus itu bersumber dari seorang carrier atau orang tanpa gejala, yaitu perempuan yang berusia 30-an tahun. Carrier yang tampak sehat itu ngopi dan nongkrong di lantai 2 kafe tersebut selama kurang lebih 2,5 jam. Saat menyeruput kopi, si carrier tentu saja menanggalkan masker. Pengunjung lain yang juga ngopi kurang lebih 10 menit di kafe itu turut dinyatakan terpapar dan positif corona. Sementara 4 orang barista yang naik turun dari lantai 1 dan lantai 2 kafe tersebut negatif corona. Sepanjang hari, para barista tersebut memang bekerja menggunakan masker dan sarung tangan. Uniknya, pada hari yang sama, seorang anak menggunakan toilet di lantai 2 kafe tersebut. Namun hasil tes menunjukkan bila sang anak negatif corona. Hasil analisa kasus di Starbucks tersebut memunculkan kesimpulan jika penyebaran corona terjadi melalui udara, bukan kontak langsung seperti sentuhan kursi atau gagang pintu di kafe itu. Virus terbawa oleh partikel super kecil, biasanya terlihat samar bagai kabut tipis. Para barista dan pengunjung anak selamat karena mereka disiplin menggunakan masker. Akibat klaster Starbucks, Korea dilanda was-was dan menerapkan protokol yang ketat. Pintu dan jendela pusat-pusat keramaian dibiarkan terbuka, pengunjung kafe dibatasi. Negeri ginseng sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu negara yang paling sukses mengendalikan corona. Hingga Juli, rata-rata kasus harian di bawah 50. Kasus baru corona di Korea merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia yang tampak semakin meremehkan corona. Sejak pembatasan sosial dilonggarkan, kasus harian positif corona di Indonesia selalu konsisten di atas angka 1.000. Bahkan berkali-kali menembus 2.000 kasus per hari. Penanganan COVID yang amburadul sejak awal kini menyeret Indonesia ke jalur krisis ekonomi. Resesi nyaris dipastikan terjadi di triwulan 3 nanti. Para pakar sudah mewanti-wanti, ekonomi hanya bisa pulih jika corona terkendali. Faktanya, kasus positif semakin mencekam. Sialnya, hal itu seolah dianggap enteng. Beredar foto para menteri berkumpul tanpa menggunakan masker. Hal itu mengafirmasi masyarakat semakin cuek dan abai terhadap protokol kesehatan. Akibatnya, perhatian masyarakat pada corona tambah merosot. Data yang dilansir oleh Google Trend menunjukkan bahwa pembahasan soal sepeda kini jauh lebih menarik dan lebih penting daripada informasi tentang corona. Ini amat berbahaya.